Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan tampilkan hasil investasi reksadana indeks saham saya di aplikasi Bibit Reksadana. Di sini saya memilih produk investasi dana reksa indeks syariah dan saya investasi dengan modal awal Rp200.000 dan sudah berjalan selama sekitar 8 bulan. Nah, sekaligus saya akan bagikan tips investasi serta review singkat tentang indeks syariah ini. Jika akan ada saran, masukan, pertanyaan atau mungkin usulan topik yang lainnya ya, kalian bisa sampaikan di bawah. Terima kasih. Jadi antara saham dengan reksadana saham ini tipsnya sebenarnya mirip-mirip ya, karena reksadana saham ini hanyalah kumpulan saham. Jadi saham dan reksadana saham ini mirip seperti itu. Kalau di reksadana saham itu kita titipkan ke manajer investasi. Dari manajer investasi dia membelikan beberapa saham seperti itu. Sedangkan kalau di saham kita yang membelinya sendiri secara individu. Jadi untuk di reksadana saham ini dikelola. Jadi istilahnya kalau misal di reksadana saham ini adalah kumpulan saham seperti itu. Kalau di saham itu secara individu. Jadi ini adalah quotes dari salah satu investor kenamaan di dunia ya, Warren Buffett, salah satu investor terbaik seperti itu. Dia pernah menjadi orang terkaya di dunia dengan berinvestasi saham. Jadi salah satu quotes beliau yaitu seperti ini ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan simpelnya itu seperti ini. Jadi belilah ketika orang-orang itu pada jualan seperti itu, dan jualah ketika orang-orang itu beli seperti itu. Jadi kalau misal ketika terjadi pandemi ya, awal-awal pandemi di bulan Maret 2020 itu kan turun seperti itu, saham-saham turun. Nah seperti itu adalah waktu yang tepat untuk membeli saham menurut quotesnya Warren Buffett. Sedangkan kalau misal di pasar saham sedang naik itu misal di Desember 2020 atau Januari 2021 kemarin itu kan naik ya IHSG, itu kita sebaiknya menjual seperti itu. Jadi jangan kebalik. Jadi belilah ketika IHSG turun dan jualah ketika IHSG naik seperti itu. Jadi simpelnya seperti itu, belilah ketika IHSG turun dan jualah ketika IHSG naik seperti itu, jangan kebalik. Jadi salah satu tips ketika kita berinvestasi di reksadana saham atau reksadana indeks. Tapi kalau misal kita mengalami kesusahan atau tidak sempat untuk memantau IHSG atau mungkin males juga ya, itu ya kalian bisa gunakan nyicil saja, nyicil rutin bulanan seperti itu. Gunakan metode dollar cost averaging. Jadi setiap bulan kita rutin menabung seperti itu. Kalau misal menggunakan strategi tadi ya, ketika IHSG turun kita tambah. Misal kita nyicilnya setiap bulan 500.000 ya, ketika IHSG turun ya kita tambah misal 700.000 seperti itu. Kalau IHSG sedang naik ya kita kalau bisa dikurangi atau tetap saja. Jadi tips ketika berinvestasi di reksadana saham atau di saham seperti itu. Jadi buat kalian yang belum tahu aplikasi Bibit itu apa, jadi aplikasi Bibit adalah aplikasi investasi. Jadi ini sama saja seperti aplikasi lain, misal Bareksa, Ajaib, Tanam Duit, Tokopedia, Bukareksa seperti itu. Jadi banyak sekali aplikasi investasi untuk reksadana. Jadi di aplikasi Bibit, kalau misal kalian ingin mendaftar di aplikasi ini, itu kalian bisa gunakan kode referral saya, yaitu kita bisa masuk ke kode referral saya yaitu jalan kecil. Kalian bisa gunakan ini ketika registrasi awal seperti itu. Jika kalian gunakan ini, kalian akan mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Jadi kalian gunakan kode referral saya jalan kecil, kalian akan mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Dan terus kemudian kenapa kok investasi di reksadana seperti itu ya? Jadi di reksadana itu saya akan tampilkan ya, untuk di reksadana kan ada 4 produk ya. Pasar uang, ini isinya deposito. Terus kemudian pendapatan tetap, isinya obligasi. Reksadana saham itu isinya saham seperti itu. Kalau reksadana syariah ya reksadana yang berbasis pada syariah seperti itu. Kalau saya akan tampilkan untuk minimal investasinya seperti itu. Kenapa kita di reksadana? Misal di produk ini ya, Manulife Dana Kas 2 seperti itu. Nah, kita bisa lihat untuk minimal pembeliannya di bagian bawah seperti itu. Jadi di sini kita juga bisa lihat grafiknya, terus kemudian CAGR, AUM,
jenis produknya, resikonya seperti itu. Jadi kalau di reksadana enaknya itu seperti ini ya, kita bisa membeli dengan nominal yang kecil, yaitu mulai dari Rp10.000. Nah seperti itu. Jadi setiap produk ini beda-beda ya. Kalau di Manulife Dana Kas 2 itu Rp10.000. Jadi mungkin buat kalian yang pemula atau mungkin pelajar ya, yang mungkin modalnya masih kecil, itu kalian bisa investasi di reksadana seperti itu. Kalau misal di saham kan agak besar, atau kalau misal di emas seperti itu juga lebih besar lagi. Jadi kalian bisa investasi di reksadana dengan modal Rp10.000. Atau buat kalian yang ingin coba-coba dulu ya, coba-coba investasi seperti apa, ingin mengerti investasi, nah kalian bisa coba saja misal Rp50.000 seperti itu. Kalian coba sendiri seperti itu, jadi anak di reksadana seperti itu ya. Kita bisa mulai dengan modal yang kecil seperti itu. Jadi sebelum masuk ke hasil investasi saya terlebih dahulu akan review produk yang saya pilih seperti itu. Jadi saya akan review tentang reksadana indeks syariah. Jadi tentang fun fact sheet-nya itu seperti apa. Kita bisa masuk ke bagian yang saham ya. Bagian saham, terus kemudian saya produknya kan dana reksa indeks syariah. Jadi di sini kita cari untuk produk investasi dari manajer investasi dana reksa indeks syariah, dari manajer investasi dana reksa seperti itu. Dana reksa konsumer 10, bukan ini ya, masih ke bawah. Nah seperti ini, kita bisa klik di sini, kita bisa tahu untuk detailnya seperti apa, tentang minimal investasi, keuntungan 1 tahun terakhir seperti apa, seperti itu. Jadi grafiknya untuk 1 tahun terakhir itu seperti ini ya. Jadi ketika terjadi awal-awal pandemi itu kan di bulan Maretan ya, tanggal 6, 9, 16 Maret itu pastinya turun seperti itu. Terus kemudian sekarang sudah mengalami kenaikan seperti itu. Kita juga bisa lihat untuk grafiknya dalam 3 tahun terakhir seperti apa. Jadi seperti ini untuk 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, kita juga bisa lihat 10 tahun terakhir, dan juga sampai dari awal produk ini dibuat di bagian all ini seperti itu. Jadi seperti ini untuk grafiknya untuk 5 tahun terakhir. Terus kemudian kita 1 tahun kan saja seperti itu. Nah kita bisa lihat di sini untuk CAGR-nya itu 0,74%. Jadi ketika kalian beli produk ini 1 tahun lalu, tepat 1 tahun lalu ya, hari ini keuntungannya hanya 0,74 seperti itu. Karena seperti ini ya, 1 tahun lalu kan di sini seperti itu, sedangkan sekarang di sini. Jadi keuntungannya hanya 0,74. Ini beda misal kalian belinya di sini ya, ketika pandemi itu pasti keuntungannya sekitar 20-30% seperti itu. Terus kemudian drawdown-nya min 36,07, min 36,07. Ini seperti apa? Jadi ini adalah penurunan tertingginya. Jadi dari titik tertinggi sini sampai ke yang paling dalam itu min 36,07%. Jadi seperti itu. Misal kalian investasi di sini 10 juta ya, di bagian atas ini 10 juta. Terus kemudian ketika di paling bawah kalian jual ya, itu kalian rugi 3,5 juta seperti itu. Uang kalian sisa 6,5 juta. Jadi ini cukup beresiko tinggi. Jadi untuk reksadana saham atau reksadana indeks itu resikonya tinggi seperti itu. Terus kemudian expense ratio ini adalah dana kelolaan ya. Jadi dari manajer investasi dana reksa itu memerlukan 1,98% dari total AUM. Jadi dari ini total AUM-nya 36 miliar. Jadi total AUM itu seperti apa? Jadi misalkan investasi 1 juta rupiah ya. Nah 1 juta rupiah itu dihitung atau masuk ke dalam AUM ini seperti itu. Jadi total AUM itu adalah dana kelolaan yang dikelola oleh manajer investasi ini, dana reksa indeks syariah. Jadi beda-beda. Kalau misal produk yang terkenal, misal Sukor, Batavia itu bisa sampai triliunan seperti itu dana kelolaannya. Kalau di dana reksa hanya 36 miliar. Seperti ini ya. Jadi untuk detailnya misal dari manajer ini dana reksa indeks syariah ini minimal pembeliannya yaitu 100.000 ya. Berbeda dengan yang saya sebutkan di awal tadi. Jadi setiap produk itu ada kebijakannya masing-masing ya. Jadi kalau misal di dana reksa 100.000, di produk lain 50.000 atau bahkan 10.000, atau ada yang minimal 500.000, 1 juta juga ada seperti itu.
Jadi kalian cek sendiri untuk minimal pembeliannya berapa. Sedangkan untuk biaya pembeliannya gratis, biaya penjualannya gratis. Jadi keuntungan ketika kita menggunakan aplikasi Bibit itu biaya pembelian dan penjualannya gratis. Beda kalau misal kita beli melalui bank, itu akan kena potongan 1-2% seperti itu. Terus kemudian untuk alokasi asetnya, jadi dari manajer investasi itu uang yang dikumpulkan dialokasikannya seperti ini ya, 99,12% di saham dan 0,88 di pasar uang atau di deposito seperti itu, di deposito yang syariah tentunya. Terus kemudian untuk top holdingnya seperti ini, ada Indah Kuat, ada Indah Kiat, Barito Pasifik, Semen Indonesia, Unilever, Chandra Asri, ini perusahaan petrokimia ya. Indofood CBP ini yang produksi Indomie ya. Carun Pokpan ini ayam-ayaman seperti itu. Telkom ya kalian tahu sendiri ya, IndiHome dan kawan-kawan, Unilever serta Kalbe Farma seperti itu. Jadi perusahaannya sudah cukup populer seperti itu untuk di dana reksa indeks syariah. Kalau misal kalian ingin tahu detail dan yang lainnya, kalian bisa ceknya di FunFactSheet ya. Jadi sebelum saya tampilkan hasil investasi saya, terlebih dahulu saya akan review ya secara detail tentang indeks yang saya pilih. Jadi dana reksa indeks syariah itu, indeks syariah itu seperti apa. Jadi kalian bisa masuk ke websitenya Bursa Efek Indonesia resmi ya, yaitu idx.co.id. Kalian bisa masuk di data pasar di bagian laporan statistik. Terus kemudian di bagian yang paling bawah sendiri FactSheet Index seperti itu. Terus kalian pilih di 2020, kalian pilih JII ya. Karena untuk dana reksa indeks syariah, kalau kalian cek di FunFactSheet-nya itu mengacu pada JII atau Jakarta Islamic Index. Sebenarnya ada dua ya, JII 70 serta JII saja seperti itu, JII 70 dan juga Jakarta Islamic Index. Untuk di produk yang saya pilih itu mengacunya ke JII. Jadi saya akan lihatnya di JII. Kita bisa unduh di sini. Kita akan bisa lihat untuk detailnya itu seperti apa. Nah, seperti ini. Untuk detail dari produknya, untuk kinerjanya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Untuk kinerjanya kita bisa lihat di sini ya. Masih lebih baikkan IHSG daripada JII seperti itu. Jadi kinerjanya kurang begitu baik untuk JII atau dana reksa indeks syariah. Jadi masih kalah dengan IHSG. Terus kemudian untuk returnnya seperti ini. Terus kemudian untuk perusahaannya seperti ini ya. Yang paling tinggi sendiri atau 16,96% itu Telkom Indonesia seperti itu. Terus kemudian 13,82% Unilever Indonesia, 12,09 Astra Internasional, 7,98 Chandra Asri seperti itu. Sampai yang paling bawah 3,02% itu Indosemen Tunggal Perkasa Prakarsa Tbk seperti itu. Jadi kalau misal dari 10 yang terbesar tadi, kalau ditotalkan itu sebesar 76,62%. Jadi untuk yang di bawahnya juga masih ada seperti itu. Untuk sisanya sekitar 25%-an. Untuk komposisinya setiap sektornya kita bisa lihat juga di sini seperti ini ya untuk setiap sektornya. Jadi yang paling banyak sendiri di bagian infrastruktur, utilitas dan juga transportasi 22,3%. Terus kemudian ini ya yang paling besar justru di ini consumer good 25,7%. Seperti itu. Di sini consumer good ada Unilever, terus kemudian Indofood CBP seperti itu dan juga Kalbe Farma. Ya, seperti itu. Kemudian untuk yang dilanjutkan lagi dengan transportasi, basic industri seperti itu ya. Jadi seperti ini untuk detailnya dari IDX atau JII, yakni Jakarta Islamic Index. Jadi langsung saja saya akan tampilkan hasil investasi saya. Jadi sebelumnya saya akan lihatkan untuk riwayat pembeliannya. Jadi saya membelinya itu pada tanggal berapa dengan nominal berapa seperti itu. Kita masuk ke bagian history. Kita bisa tunggu ya seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk pembeliannya itu pada tanggal 22 Juli 2020 sebesar Rp200.000. Jadi mulai Juli ya, kita hitung Agustus ya. Karena kan ini 22 Juli. Agustus, September, Oktober, November, Desember,
Januari, Februari, seperti itu ya. Jadi sekitar 7 bulan sampai 8 bulan. Jadi sekitar 8 bulan saya investasi di dana reksa indeks syariah. Kita bisa masuk ke bagian yang bawah kiri ini ya, bagian portofolio. Nah, seperti itu. Nah, saya masukkannya ke dana pensiun ya. Di sini ada beberapa portofolio, tapi untuk reksadana saham atau reksadana indeks itu saya masukkan ke dana pensiun. Jadi ke dana pensiun seperti ini. Nah, di sini ada, kita bisa lihat ya, untuk di bagian saham itu sebenarnya ada 2 produk ya. Saya memilih 2 produk, BNI AM Index IDX30 dan juga dana reksa indeks syariah. Untuk dana reksa indeks syariah saya investasi 200.000 dan keuntungannya setelah 8 bulan itu 12% atau Rp24.000.